Oke, pada hari ini sebelum adanya pembelajaran, mari kita mulai dengan adanya doa. Berdoa itu sebagai tujuannya untuk supaya pelajaran kita lebih mudah masuk dan juga lebih bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun di masa yang akan datang nanti. Nah, oke, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Berdoa selesai, Ibu absen dahulu ya dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah Ade Isnani. Hadir Ibu. Oke, yang kedua ada Nasya Noviani. Hadir Ibu. Oke. Oke, pada hari ini gimana kabar kalian? Oke, pasti udah cukup rumit ya kehidupan ini. Nah, bab kali ini tuh kita bisa sandingi dengan adanya lingkungan sekitar kita. Nah, bab kali ini tuh bab ragam hias. Nah, pembelajaran yang kali ini itu kita itu bisa ambil dari kehidupan kita saat bangun tidur. Nah, saat bangun tidur itu kita kadang suka melihat tanaman kan. Nah, melihat tanaman. Ketika kalian mengamati tanaman tersebut pasti punya bentuk-bentuk garis yang menyusun daun tersebut karena ada yang menyirip, ada yang melengkung, ada yang merambat. Nah, kita ngomongin daun, terus kenapa kita ngomongin pas bangun tidur kita ngamatin. Nah, itu tuh ada kaitannya sama bab pelajaran yang akan kita pelajarin hari ini. Bab ragam hias. Nah, di bab ragam hias ini kita akan bicarakan tentang flora dan hal-hal yang bisa menjadikan bentuk kreatif dari flora. Kita bisa loh, flora tuh bentuknya nggak hanya sejajar, merambat, melengkung gitu. Kita bisa kreasiin lewat ragam hias ini. Nah, terus abis itu kalian pernah ke pasar kan ya? Nah, di pasar itu kalian pernah melihat corak batik. Corak batik. Nah, corak batik tuh kenapa? Bentuknya banyak banget, beragam banget ya. Nah, itu tuh ada prosesnya lewat materi kali ini. Nah, jadi materi kali ini bab ragam hias. Nah, oke. Bab ragam hias kali ini, apa sih yang dimaksud dengan ragam hias itu? Nah, jadi ragam hias itu merupakan ornamen berbagai gambar bentuk hias atau motif yang bisa dibuat secara berulang atau memiliki pola tertentu hingga mengisi seluruh area kosong pada suatu karya seperti bahan kain, guci, furnitur, kayu, kulit, dan sebagainya. Nah, contoh yang sering banyak di pasar-pasar itu kain batik. Nah, kain batik itu tersusun dari ragam hias yang isinya ada motifnya. Nah, jadi, apa itu ragam hias, apa itu motif? Nah, ragam hias itu keragaman dari yang bentuk kreativitas dari si batiknya, sedangkan motif yaitu isi dari polanya, garis-garisnya gitu. Lanjut ke sejarah ragam hias. Ragam hias itu dulu biasa dikenalnya dengan istilah ornamen. Nah, dia dikenal dari masa prasejarah di masyarakat. Nah, ini tuh ditandai dengan banyaknya peninggalan yang memiliki ornamen mulai dari masa prasejarah hingga kolonialisasi. Berdasarkan peninggalannya tersebut menunjukkan bahwa ornamen telah ada pada kehidupan masyarakat prasejarah. Nah, yakni pada masa Neolitikum, yaitu 4.000 tahun yang lalu. Nah, selain itu ornamen juga banyak dijumpai pada peninggalan-peninggalan masa klasik atau yang dikenal juga dengan masa Hindu-Buddha. Nah, serta pada masa Islam. Ornamen tersebut paling tua tuh banyak ditemukan umurnya udah sampai 150 Masehi. Nah, sekitar tahun 1275, tepatnya masa kolonial. Nah, ornamen di situ banyak dijumpai pada bagian-bagian bangunan, ukiran gitu. Oke, lanjut ke jenis-jenis ragam hias. Ini nih, kita bisa tahu ragam hias itu ada 4 jenis. Ragam hias floral, fauna, geometris, figuratif. Nah, apa sih yang dimaksud ragam? Nah, ragam hias floral itu dimana kita membuat bentuk dari motif floral atau vegetal. Motif yang menampilkan ornamen tumbuhan, dedaunan, rerumputan, dan bunga. Nah, bentuk floral ini motif yang sangat mudah dibentuk dan banyak dijumpai. Nah, motif ini tuh dapat ditemukan pada barang-barang seni. Contohnya, kain batik, furnitur, kain sulam, tenun, border, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu ada ragam hias geometris. Nah, ragam hias geometris ini dia bentuknya unik karena ragam hiasnya ini dibuat bentuk geometris yang terbentuk dari garis-garis sederhana, segitiga, lingkaran, kotak, dan sebagainya. Nah, motif ini tuh banyak dijumpai di Jawa, terutama Jawa dan Sumatera. Nah, motif-motif sederhana ini tuh biasanya dapat diatur dengan pola yang berulang. Nah, sifatnya dinamis, menghasilkan ragam hias yang bernilai estetik. Selanjutnya ada ragam hias fauna. Ragam hias fauna adalah gambar hias yang diistilasikan dari berbagai bentuk binatang.
seperti cicak, ikan, ayam, harimau, dan sebagainya. Nah, motif ini banyak ditemukan pada karya seni batik, ukiran anyaman Sulaman dan batik lainnya. Nah, habis itu motif ini dapat mengandung berbagai kekhasan lokal daerah masing-masingnya. Misalnya, burung cendrawasih untuk Papua, komodo bagi NTT, dan gajah untuk mewakili Lampung. Nah, motif fauna banyak ditemui di Bali, Yogyakarta, Sumatera, Lampung, Sulawesi. Selanjutnya itu ada ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif itu hiasan yang dibuat menyerupai pengayaan tertentu seperti disederhanakan atau sedikit diabstrakkan. Nah, ragam hias ini bisa berupa gabungan dari flora, fauna, dan lainnya, menjadikan bentuk yang baru dan dibentuk sedikit diabstrakkan. Ragam hias ini banyak ditemukan pada kain batik atau teks. Selanjutnya ada pola-pola ragam hias. Nah, pola-pola ragam hias itu ada simetris, asimetris, tak beraturan, menyudut, gabungan beraturan, dan tepi. Nah, simetris itu apa yang disebut dengan simetris, di mana bagian kanan dan kiri tersusun dengan ukuran yang sama, atas bawah sama, kanan kiri sama, menjadikan bentuk yang simetris. Nah, asimetris itu pembuatan bentuk yang pada bagian kanan dan kiri tidak memiliki kesamaan, ada yang lebih kecil maupun lebih besar. Nah, sedangkan kalau ragam hias pola menyudut itu dia menaruhkan ragam hiasnya pada sisi-sisi sudut-sudut kain batik atau bagian pola. Nah, sedangkan beraturan itu sama, hampir mirip dengan simetris, namun letak ini tuh berulang secara beraturan. Nah, kalau tepi ini dia membuat ragam hiasnya pada bagian tepi dengan susunan tuh biasanya memanjang. Nah, kalau pola ragam hias gabungan, dia menggabungkan dari bentuk simetris atau simetris beraturan atau simetris menyudut atau simetris tepi. Ya, dia pokoknya menggabungkan. Nah, lanjut ke teknik menulis, teknik membuat ragam hias. Nah, buat ragam hias itu ada teknik stilasi, deformasi, distorsi. Nah, stilasi itu apa? Jadi stilasi itu contohnya kayak gini. Nah, kenapa tadi kita ibu awalnya untuk meminta untuk mengamati dari objek benda daun? Karena dari bentuk tulang daun tersebut kita gambarkan, lalu kita isi dari ruang-ruang tersebut menjadi bentuk keragaman. Nah, ragaman hias tersebut dengan pola-pola batik yang bisa kalian cari lewat internet ataupun kalian lihat selama ini ataupun kreasi kalian sendiri. Nah, sedangkan ini tuh yang kedua, teknik deformasi, di mana teknik tersebut seperti memblocking dari hewan tersebut. Misalnya ini kupu-kupu. Nah, di sini bentuk aslinya kupu-kupu itu ujung sayapnya runcing, terus menyatu gitu. Nah, di deformasi ini kita bisa mengubah bentuk kupu-kupu, tetapi masih sesuai topik atau masih sesuai tema dari kupu-kupu, namun dikreasikan dengan bentuk yang berbeda. Namun masih dapat terlihat kalau itu wujud aslinya. Seperti ini. Nah, pada bagian antenanya tuh di contoh yang kupu-kupu, gambar aslinya itu lurus. Kita bisa kreasikan menjadi bentuk lengkungan. Gitu. Yang ini teknik distorsi. Nah, teknik distorsi itu dimana kita menjadikan ragam hias tersebut ke dalam bentuk yang terdistorsi atau bentuk yang abstrak tetapi masih terlihat bentuk estetiknya. Nah,
Oke, dari materi yang sudah Ibu jelaskan beserta penjelasan video-videonya, adakah yang masih belum jelas atau mau ditanyakan? Saya Ibu izin bertanya. Iya, Dela, silakan. Jadi gini Bu, saya ingin bertanya mengenai langkah-langkah dari membuat ragam hias Bu. Oke. Pertanyaan kedua, adakah yang mau lagi bertanya? Saya Ibu izin bertanya, Iya, Nasya, boleh. daerah mana saja yang paling banyak menggunakan ragam hias flora dan fauna? Oke, pertanyaannya bagus-bagus banget ya. Ibu mau jawab mulai dari Dela dulu. Nah, pertanyaan Dela dari langkah-langkah membuat ragam hias. Nah, di sini kita lihat kembali pada halaman slide yang ada di PPT, yaitu alat dan bahan. Di sini kalian bisa menggunakan alat dan bahan yang sudah Ibu jelaskan, yaitu yang pertama itu kita menggunakan kertas gambar A4, yang kedua alat tulis, yang ketiga alat mewarnai, dan yang keempat spidol. Nah, di sini kalian pertama kali ambil dulu kertas gambar A4 ya, lalu gunakan pensil ya. Kita akan membuat sketsanya. Nah, membuat sketsanya pertama bisa diawali dari mengamati bentuk flora atau fauna di sekitar kita. Nah, yang pertama kita ambil contoh flora. Kita melihat dan mengamati bentuk daun. Nah, dari bentuk daun tersebut kita buat sketsa yang tipis dulu, lalu kemudian bentuk ragam hiasnya bisa kita isi, kita ragamkan dari kita lihat bentuk motif-motifnya itu bisa lihat dari internet yang sudah dijelaskan, yaitu motif-motif batik, ataupun bisa dari kreasi kalian sendiri. Nah, yang pertama itu dari bentuk teknik stilasi. Nah, kalian bisa mengisinya itu teknik stilasi yang udah Ibu jelaskan dan beri contoh, yaitu diisi menggunakan kreasi batik yang sudah kalian buat. Nah, dari situ setelah sketsanya jadi, kalian tebalkan menggunakan spidol, lalu kalian kreasikan menggunakan alat pewarnai yang kalian punya. Nah, dari situ ragam hias kalian sudah bisa dikumpulkan. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan Nasya. Nah, dari ragam hias yang ada di Indonesia itu, ragam hias flora fauna itu paling banyak ditemui di Pulau Sumatera, Papua, NTT, terus Pulau Bali, dan Pulau Sumatera. Nah, kenapa banyak ragam hias di sana? Karena pada pulau-pulau yang diisi, itu banyak sekali keragaman suku dan budaya. Nah, keragaman suku dan budaya inilah yang memperkaya bentuk ragam hias dari flora, fauna, geometris, ataupun figuratif. Itu. Sekian dari presentasi Ibu. Semoga ragam hias yang sudah Ibu jelaskan bisa diterapkan dan dibuat oleh kalian dengan bagus dan sekreatif mungkin. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada penugasan dari kalian, yaitu ragam hias yang dicontohkan. Tadi yang udah dipaparkan, ada teknik stilasi, deformasi, distorsi, pola, terus abis itu ragam hiasnya apa aja. Nah, itu kalian buat ragam hias. Nah, pilih salah satu, mau ragam hias flora, fauna, geometris, atau figural. Nah, gunakan alat dan bahan seperti yang sudah dijelaskan. Oh iya, alat dan bahannya. Selanjutnya ada penugasan dari kalian, yaitu ragam hias yang dicontohkan. Tadi yang udah dipaparkan, ada teknik stilasi, deformasi, distorsi, pola, terus abis itu ragam hiasnya apa aja. Nah, itu kalian buat ragam hias. Nah, pilih salah satu, mau ragam hias flora, fauna, geometris, atau figural. Nah, gunakan alat dan bahan seperti yang sudah dijelaskan. Oh iya,